Ini keterlibatan dari suami Puan Maharani. Kalian tahu kan Bu Puan itu siapa? Bu Puan itu anak Ibu Megawati, yang dia adalah ketua DPR RI. Yang kalau dia ngomong terus ada yang nyauti, itu beliau bisa tekan tombol dan mic lawannya jadi mati. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al-Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi Nabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten kita kali ini ada berita yang tidak cukup mengejutkan ya, cuman rada aneh aja ini. Ini beritanya ini dari cuitannya Republika Merdeka, airmall.id ya. Kejaksaan Agung akan telusuri keterlibatan suami Puan Maharani dalam kasus BTS Bakti Kominfo ya. Jadi kasusnya Johnny G Plate itu ya, Menkominfo. Itu ada keterlibatan ya, karena direktur perusahaannya yang suaminya Puan ini, kalau nggak salah direkturnya kena nih. Nanti sebelum kita baca ada konferensi pers resmi dari Kejaksaan Agung ya. Kita lihat sama-sama guys. Bismillahirrahmanirrahim. Nih konferensinya guys. Sudah terangkan bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung, tapi kami bertindak dengan dasar ada tidaknya alat bukti. Kami tidak mau berandai-andai. Kalau tidak ada alat bukti, kami juga tidak bisa bertindak. Ya, clear ya. Ya, nah ini ya rekan-rekan media yang saya banggakan dan hormati ya, kita proses sedang berjalan dan semua nanti akan terungkap di persidangan, tidak akan bisa ditutup-tutupi ketika perkara ini sudah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah ada proses pemeriksaan ya. Jadi nggak usah berasumsi apapun. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirdik, semua kita bekerja berdasarkan alat bukti. Karena kita melakukan penegakan hukum tidak berdasarkan pesanan, tekanan apapun yang terkait dengan isu yang beredar di luar. Semua berdasarkan alat bukti yang terungkap dalam proses penyidikan. Sekian dan terima kasih press conference pada sore hari ini ya. Dan terima kasih atas kehadirannya. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Om Santi Santi Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, itu konferensi pers mengatakan bahwa saya tidak ada pesanan ya, tidak ada tekanan, nggak ada, semuanya berdasarkan alat bukti. Tapi kita baca dulu beritanya ya guys ya, kita baca dulu beritanya, kita baca ya. Ini dari Airmall ya, hukum Airmall ya. Kejaksaan Agung membuka peluang untuk mengusut keterlibatan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Happy Hapsoro, dalam kasus korupsi proyek Base Transceiver Station BTS Bakti Kominfo. Ya.
Happy merupakan pemilik PT Basis Utama Prima BUP. Perusahaan tersebut ikut terseret dalam kasus korupsi yang menjerat mantan Menkominfo Johnny G. Plate. Nama Happy Absoro makin mencuat usai Managing Director PT BUP Muhammad Yus Rizki ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung pada hari ini Kamis 15 Juni. Ya kan? Managing Directornya, direkturnya itu ketangkep guys. Pemiliknya masa nggak tahu? Tapi pertanyaannya apakah berani? Itu loh. Pertanyaannya itu ya kalau Kejagung bilang berdasarkan alat bukti, iya. Cuman kan kita sebagai rakyat ngeliatnya, kalau kita bahas simple Pak, masa iya managing directornya pemiliknya kagak tahu gitu ya kan? Ya pertanyaannya itu simple Pak, berani kagak itu sebenarnya ya kan? Bahwa kami selalu menelusuri sampai ujung, tapi kami bertindak berdasarkan ada tidaknya alat bukti. Kami tak mau berandai-andai. Kalau tak ada alat bukti, kami juga nggak bisa bertindak. Clear ya? Iya Pak, clear aja. Kami sebagai rakyat ngelihatnya Pak, kalau nggak bisa ya berarti atun itu mungkin asumsi kami Pak. Ya boleh kan Kak Pak, ya, rakyat berasumsi begitu. Soalnya bagi rakyat simple Pak, managing director kena korupsi. Ya kali pemiliknya kagak tahu ya. Kata Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung pun tadi dalam konferensi pers di Gedung Kejagung RI Kamis 15 Juni ya. Tadi kita lihat videonya ya. Dan andai kata tidak tahu pun, ya otomatis dia ikut bertanggung jawab karena dia pemilik perusahaan kan gitu ya. Mestinya sih kalau itu enggak tahu lagi kalau enggak tahu Pak. Selain Yus Rizki, dalam kasus dugaan korupsi ini, Kejagung juga telah menetapkan beberapa tersangka, yaitu mantan Menkominfo Johnny G. Plate, Galubang Menak GMS selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto selaku tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia tahun 2020, Mukti Ali MA dari PT Huawei Technology Investment, Irwan Hermawan IH selaku Komisaris PT Solid Media Sinergi, serta Windy Purnama orang kepercayaan Irwan. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP menyebut nilai kerugian keuangan negara akibat kasus korupsi ini mencapai 8 triliun rupiah. Itu beritanya guys ya. Kalau kita sih ngelihatnya ya, kalau gue ya sebagai rakyat yang bodoh ini, masa iya managing director ya, cuman kan ini menyangkut nama besar Ibu Puan. Kalian tahu Ibu Puan yang biasanya kalau rapat udah beberapa kali matiin mic. Aduh, babe. Kan gue taunya itu ya, masa iya gue kenalnya Bu Puan itu sama balehonya banyak itu kepak sayap apa itu. Sayap apa kebinekaan ya. Kalau di yang lain kan sayap fried chicken itu beda, Bu Puan bukan. Ya dan gue kenalnya Bu Puan di situ. Oke. Apakah asumsi gue ini juga senada dengan netizen yang lain? Coba kita lihat di Twitter guys. Let's go to Twitter ya guys. Oke guys, kita udah di Twitter, di tweetannya Republik Merdeka Ermol.id. Pertinyi ini berani nggak usik keluarga yang yang merasa punya NKRI kan? Gue bilang apa? Berani kagak itu urus. Di sini nih bab berani kagak sebenarnya. Lanjutkan jangan kasih kendor. Kalau berani. Halah ntar juga bakalan mencret. mencret. Gaspol jangan kasih kendor. Usut tuntas sampai ke akar-akarnya. Emang berani. Dirutnya yang jadi tersangka pemilik perusahaan emang berani. Ya gue begitu aja ya. Aduh. Tapi setelah rezim ini berganti, Kejaksaan RI, aduh. Ya diseruduk banteng dulu. Lah diseruduk dulu. Lah diangkut. Selesai dulu. Bantengnya ngamuk. Nah melorot dulu. Nah sampai telanjang dulu, ditelanjangin banteng. Gue jamin akan macet sebelum berjalan kalau kalian masih berani melawan bantengnya dan rasakan seperti ini akibatnya. Buset bantengnya. Woi buset. Nyeruduk. Woi. Diangkat ditelanjangin. Sampai celananya lepas ya Allah kesian. Semoga menjadi kenyataan. Aminin aja deh. Serius nih.
Kalau gue sih ngelihatnya dari kalimat Pak Kejagung tadi ya, kami dengan alat bukti. Iya. Kalau gue sih emang berani, emang Kejagung berani. Hah? Ada yang percaya? Mau bilang nggak percaya susah. Mau bilang percaya direkturnya aja itu iya ada. Komisaris adalah arah uang mengalir. Jadi bila uang perusahaan hasil korupsi otomatis akan mengalir ke komisaris sebagai pemilik perusahaan. Makanya undang-undang PT yang baru mengatur komisaris bisa dipidanakan karena uang korupsi mengalir ke sana. Tempo.co, Republika Online, Nasdem, kita retweet. Saya pastikan nggak akan sanggup. Tuh. Banyak yang nggak yakin gitu ya. Kalau gue sih cuman emang berani. Kejaksaan Agung emang berani. Nih kalau Puan nyapres nih bakal dikerjain deh ini. Kayak kader Nasdem. Sampai ke sono otak netizen. Ya mana makan petugas partai berani lancang pada ketua umum partai. Mana mungkin ya, mana makan gue. Soalnya nggak ada G-nya ini, MKN. Ya mana mungkin petugas partai berani lancang pada ketua umum partai. Iya ya, mana mungkin. Akan telusuri. Telusuri. Berani nggak Kejaksaan RI dan KPK RI borgol pelaku korupsi? Kalau nggak berani, biar kami yang tangani. Waduh, ini keren ini. Ini berani bener ini. Cuma telusuri doang, actualnya mah omdo, kan? Dijamin tidak menemukan bukti keterkaitan. Mari kita tunggu hasilnya. Mari sambil ngopi ya. Jangan lupa ngopi guys. Biar tetap waras gitu nih. Emang berani? Nah, kan sama. Emang berani? Itu pertanyaannya. Baju kebal hukumnya masih ada? Wah itu. Ada kan kebal peluru. Ada juga ya baju kebal hukum tuh ada ya. Yang benar, memang sudah punya nyali. Tuh. Iya. Memang Kejagung bernyali untuk itu. Banyak loh Kejagung yang nanya. Banyak loh. Banyak loh itu. Banyak. Mulai merambat bakalan nyampe tidak. Hanya tangan rakyat yang bisa menjamah lingkaran rezim yang tidak terjamah. Nah itu kalau rakyatnya bangkit ya wallahualam dah ini. Tapi kalau masih Kejaksaan Agung, KPK, ya begitu dah guys. Mereka akan menyampaikan kata-kata indah di media. Ya begitu. Mana berani Harun Masiku sampai sekarang nggak ditangkap. Itu cuma petugas partai ya Harun Masiku ya. Semoga berlaku adil. Amin. Dan andai kata nggak adil ya ada Allah yang maha adil nanti. Masa iya cempedak berbuah nangka? Maksudnya? Nggak bakalan ke atas lah. Sama saja merudu tembok besar. Buat statement hanya untuk meredakan isu kasus. Paling nanti ujung-ujungnya beliau tidak terlibat. Mana berani lawan banteng. Geruduk. Lo di atas tadi lu lihat kan komentar ada gua tuh banteng nyeruduk sampai terlepas-lepas celana. Diketawain Kejagung lo. Semoga semua fakta kebenaran terungkap. Amin. Kalaupun tidak terungkap, masih ada Rocky Patih yang akan setoran. Berani tidak nyali Kejagung RI? Itu. Gaspol, dongkel, jangan tebang pilih. Amin. Yang benar mau telusuri. Yang benar. Yang benar Pak Kejagung mau telusuri suami. Keterlibatan suami Mbak Puan. Yang bener, emang berani. Depan media doang kali, biar kelihatan kerja. Gitu. Apa artinya berartiin diri? Jangan cuma ditelusuri Pak, tapi kok nggak yakin ya? Tuh sama. Ini suami Bu Puan guys. Ditunggu langkah selanjutnya. Ngapain be? Main catur gue. Langkah apa be? Nyerah. Aduh, berani apa? Emang berani? Emang berani? Emang begitu tuh. Mau percaya tapi mencret, itu susah. Minum obat dulu. Gaspol. Yang jujur dan transparan loh ya.
dunia akhirat lu taruhannya untuk kamu dan keluargamu. Jangan main-main dengan hukum dunia. Tegakkan kebenaran walau sangat amat sulit, lebih-lebih untuk kru dan keluarganya yang terlibat. Tuh. Aduh. Apa iya atau sekedar untuk memulihkan nama baik? Atau ada yang lain gitu? Itu ngomongnya gitu. Gitu. Kalau hanya menelusuri pasti bisa, mana berani Kejaksaan RI ngusut dia. Nah tuh. Pak Mahfud MD ada sampai sekarang TPPU itu yang 300 berapa triliun tuh sampai sekarang apa kabar Pak Mahfud? Itu Pak Mahfud tuh menteri tuh. Ini kejaksaan memang berani. Udah ya guys. Jadi begitu guys ya, itu komentar orang sama semua kayaknya banyak yang meragukan Kejaksaan Agung karena memang ini keterlibatan dari suami Puan Maharani. Kalian tahu kan Bu Puan itu siapa? Bu Puan itu anak Ibu Megawati yang dia adalah ketua DPR RI. Yang kalau dia ngomong terus ada yang nyauti, itu beliau bisa tekan tombol dan mic lawannya jadi mati. Itu tekan tombol mic mati. Kalau sang suami mulai ditelusuri, apakah Kejaksaan Agung berani? Kenapa semua belakangnya I? Karena berkaitan dengan Puan Maharani dan Megawati di NKRI. Emang berani? Dah, itu aja guys. Gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kejaksaan Agung berani apa enggak? Yaudah tahu kok tanya saya. Menurut kalian mereka berani enggak guys? Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland. Babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Ya, dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. No. Tahu crunch di depannya, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya, 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya.